Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau sharing pengalaman road trip kemarin ya, dari Bengkulu ke Bali. Nah, jadi ini rutenya teman-teman. Kita berangkat di 27 April ya. Kita mulai dari kota Bengkulu di sini teman-teman ya. Dari kota Bengkulu kita menyisiri pesisir barat ya, atau di pesisir pantai. Pesisir pantai Sumatera. Jadi di sini kita melewati banyak tempat di sini teman-teman. Pertama kita lewat daerah Seluma, lalu Bengkulu Selatan, lalu lewat Kaur. Nah, ini perbatasannya teman-teman ya. Nah, di sini masuk ke Provinsi Lampung teman-teman. Nah, Provinsi Lampung ini dia sebenarnya ada dua jalan. Ada dua jalan. Kalian bisa milih lewat bawah sini, ya, lewat Krui terus sampai bawah baru nyebrang. Jadi masuk tolnya di Bandar Lampung. Kalau saya pilih lewat Liwa teman-teman. Ini jalur lewat Liwa. Nah ini ya. Jadi pas di persimpangan kita ambil belokan lewat Liwa. Terus nanti masuk tolnya itu di Terbanggi Besar teman-teman. Nah jadi dari Terbanggi Besar langsung tol terus sampai Pelabuhan Merak. Kalian mau lewat sini, lewat Liwa ataupun lewat bawah sini, sebenarnya keduanya sama saja teman-teman. Tapi kalau saya pribadi pengen cepat-cepat masuk tol, jadi saya lewat Liwa, sehingga nanti dari sini Terbanggi langsung Merak nyebrang gitu teman-teman ya. Dan di perjalanan tanggal 27 April ini, di hari pertama, kita menginapnya di Serang teman-teman ya. Nah, kita menginap di Serang di sini, nginap dulu semalam. Setelah itu kita lanjut lagi perjalanan tanggal 28 April teman-teman. Kita melewati full tol Trans Jawa ya teman-teman ya, dari Serang, Jakarta, Jawa Barat. Ini semua kita lewatin sampai ke Ngawi teman-teman ya. Jadi kita pulang kampung dulu di Ngawi. Nah, di sini teman-teman. Tanggal 28 April. 29 30 ini di Ngawi aja, nggak kemana-mana, cuma muter-muter di situ aja teman-teman. 1 Mei nya baru kita lanjut lagi ya. Dari Ngawi kita langsung ambil tol sampai ke Surabaya. Dari Surabaya terus jalan. Nah, tolnya ini dia nggak full sampai ini ya teman-teman ya, nggak full sampai ke Tapang. Jadi fullnya tuh putus di Besuki ya, ya. Bukan yang Probolinggo Timur. Ah, sampai di Probolinggo Timur teman-teman. Jadi oh iya sampai di sini nih, di Probolinggo aja tolnya nih. Sudah itu dia nggak ada tol lagi teman-teman. Jadi kita harus ini jalan manual ini teman-teman. Nih ya, tuh sampai ke Ketapang. Nah ini kurang lebih kami kemarin 4 jam ini teman-teman. Keluar dari Probolinggo Timur, tol di sini nih. Ini jalan lintas Pantura. Ini padat ya, padat sama truk-truk bis-bis di sini karena bukan tol lagi. Jalannya sempit juga. Nah, dari Ketapang ke Gilimanuk. Nah, ini kebetulan karena kita bukan di hari libur jadi cepet ya nyebrangnya ya. Ketapang, Gilimanuk. Nah, dari Gilimanuk ini ke kota Denpasar itu juga cukup lama teman-teman. Kita nyampainya malam. Ini 4 jam kami lewatin nih. 4 jam, ini juga padat banget teman-teman. Truk-truk besar segala macam ya, padat banget jalannya kalau malam-malam. Barulah kita nginap di Denpasar ya, tanggal 1 Mei 2024. Tanggal 2 Mei kita explore ke bawah teman-teman, ke Kuta Selatan. Jadi dari Denpasar kita turun ke bawah ke Kuta Selatan. Nah, di sini ada tolnya teman-teman. Tolnya nyebrang laut dan tolnya juga ada untuk motor. Nah, kita putar-putarin di sini di Kuta Selatan, lalu nginapnya di Denpasar lagi teman-teman, tapi beda hotel ya. Tanggal 2 Mei. Tanggal 3 Mei kita muter-muter di bagian tengah ini. Kita muter-muter di sini nih ya, ada ke Pantai Seminya, Pantai Batu Bolong, Pantai Padang-Padang, nih banyak nih di sini nih. Tuh ya, Pantai Kuta. Dan kita nginap di The Rifavi Fashion Hotel nih. Rifavi ini hotelnya di daerah Kuta. Ya, jadi kita nginepnya di daerah Kuta, di pinggir-pinggirnya jualan souvenir, bar segala macam, betul-betul di daerah Kuta nih, Rifavi. Hotelnya keren. Cuman susahnya nyari parkir aja kalau bawa mobil. Tanggal 4 kita dari Bali langsung tembak ke Yogyakarta. Kita pulang kampung lagi guys di Jogja. Rutenya sama seperti yang tadi ya. Di Balinya ini non tol, karena berangkat subuh jadi 3 jam kami cuman
lewatin. Kalau malam-malam tuh bisa 4 jam, jadi selisih sejam gitu ya. Ini nyebrang lagi nih dari pelabuhan Gilimanuk ke Tapang nih. Ya. Nyebrang lagi di sini, baru masuk tol nanti di Probolinggo Timur, ke Surabaya lagi. Lewat sini. Nah, ke Jogja ini kita nggak bisa full tol, teman-teman. Kita keluar di pintu tol Kartasuro. Ya. Dari Kartasuro sampai ke rumah kita ada di Kabupaten Kabupaten Sleman, perbatasan Bantul, teman-teman. Nah, dari sini turun ke bawah ini jalanan biasa, tidak ada tol dan cukup padat ya lalu lintasnya. 5 Mei kita explore Jogja, main-main ke Pendopo Lawas gitu ya. 5 Mei. 6 Mei kita ke Gembira Loka, nanti ada rinciannya ya, ini jalurnya aja. Lalu kita nginap lagi di Klaten gitu ya, biar cepet nanti masuk tolnya, jadi kita nginapnya di Klaten. Setelah itu 7 Mei kita dari Klaten langsung tembak ke Bandar Lampung, teman-teman. Nah, ini kita melewati tol Trans Jawa lagi ya. Tol Trans Jawa. Nah, ini masuknya nggak bisa di Kartasuro, teman-teman. Kita masuknya di Boyolali. Nih ya, di pintu tol Boyolali kita masuk tolnya. Dan ini jalannya dari Klaten ke pintu tol Boyolali ini cukup padat ya kalau siang-siang atau malam. Tapi karena kita berangkat pagi, subuh-subuh kita udah berangkat, jadi enak lah, lancar. Tapi kalau udah siang malam itu udah padat jalannya. Lewat tol lagi Trans Jawa, nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Bakauheni kita tol Sumatera ya. Tol Sumatera kita keluar di Bandar Lampung, teman-teman. Nah, jadi ini kita keluar di Bandar Lampung, kita nginapnya di sini nih, Kaskoste. Nginap semalam. Tanggal 8-nya baru kita lanjut lagi tembak Bengkulu. Nah, ini bedanya ya. Jadi jalur pulangnya kita nggak lewat Terbanggi. Kalau pergi kan kita lewat Terbanggi sini baru ke nyebrang Sumatera ya. Tapi pas pulangnya itu kita lewat Kota Agung nih. Jadi nggak masuk tol lagi. Tolnya cuma keluar di Kota Bandar Lampung ini, keluar tol, lewat jalan lintas via Kota Agung, Bengkunat, Biha, Krui, baru terus lanjut lagi ke atas ini, teman-teman. Itu kurang lebih 13-14 jam ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu perjalanan kita, rutenya road trip Bengkulu Bali. Nah, sekarang biaya. Nah, ini biayanya, teman-teman. Nah, jadi di sini dari tanggal 27 ini kita berangkat ya, Bengkulu Merak, teman-teman. Kita nginap di Urban View Hotel Delima 101 Syariah. Ini di Serang, teman-teman ya. Itu biaya hotelnya 248.000, bensin. Oh ya, metode bensin ini saya full to full ya. Jadi bensin yang dicatat ini adalah bensin pada saat ngisi di tanggal 27. Jadi tanggal 27 udah saya fullin di hari sebelumnya. Nah, ini ngisi di tanggal 27. Jadi ini metodenya full to full, teman-teman. Dengan BBM Pertamax ya. Mobil kita menggunakan Mitsubishi Eclipse Cross dengan mesin 1500 cc turbo dengan transmisi CVT. Nah, jadi ini ya biaya hotel di tanggal 27, biaya bensinnya 429.000, tiket kapal nyebrang kita pakai eksekutif 749, dengan tolnya adalah segini nih. Oh, enggak, ini tol total ya, teman-teman ya, sorry ya. Nah, ini tol total nih, ini total keseluruhan. Kalau tol di tanggal segini saya nggak hitung. Saya nggak hitung per hari kalau tol. Tol saya hitung total akhir nanti ya. Lalu tanggal 28 kita ke Ngawi, itu keluar bensin 602.000. Nah, tolnya saya nggak hitung ya kalau dari Merak ke Ngawi. Nanti tolnya terakhir aja deh, saya jelasin. Ini kita nggak nginap di hotel karena di rumah sendiri. Tanggal 1 Mei itu Ngawi Bali, teman-teman. Kita nginap di Hotel Warta 2. Ini on the spot check-in-nya. Hotelnya 175.000, bensinnya 632.000, dengan kapal nyebrang ke Tapang Gilimanuk itu 215.000. Lalu explore Bali. Nah, ini nginap di tanggal 2 ya di Abian Serama Hotel, masih di Denpasar juga. Di tanggal 2 Mei ini kita jalan-jalan ke Nusa Dua, Pantai Pandawa, Melasti, Uluwatu, Padang-Padang Beach, dan Garuda Wisnu Kencana. Jadi cukup banyak destinasi wisatanya. Untuk hotelnya di Abian Serama itu 200.000. Tiket wisata Nusa Dua nggak ada ya, bayar parkir doang. Pantai Pandawa segini,
Ini dengan kondisi 3 dewasa 1 anak ya. Ini semua tiketnya adalah tiket yang kita bayar untuk 3 dewasa 1 anak. Melasti 29.000, Uluwatu 110.000, Padang-Padang Beach 35.000. Garuda Wisnu Kencana nih agak mahal ini teman-teman, karena kita juga sewa mobil bagi itu biar nggak jalan. Kalau kalian mau jalan bagus, tapi karena kita sudah nyampainya sore, udah kecapean keliling, kita nyewa baginya cukup mahal ya. Jadi kita ngabisin 660.000. Nah ini ya biaya tiket masuknya. Lalu tanggal 3 Mei kita nginapnya di Derivavi, Hotel Derivavi ini di daerah Kuta, betul-betul di pusat kotanya. Kita di sini jalan-jalan ke toko Salom aksesoris, Kuta Beach, Minyak Beach, Batu Bolang Beach, Tanah Lot, dan kebun vintage car ya. Nah biayanya toko Salom nih jajan aja kita, Kuta 0 nggak bayar, Seminyak nggak bayar, Batu Bolang nggak bayar. Maksudnya nggak ada tiket masuk ya, cuma bayar parkir. Kalau parkir saya nggak cantumin di sini teman-teman. Tanah Lot 95.000 dan kebun vintage 350.000. Semuanya 3 dewasa 1 anak ya teman-teman ya. Lalu tanggal 4 bulan 5 Bali Jogja, kita nginap di rumah saudara, di rumah sendiri. Bensin yang kita keluarkan 567.000 nih. Ini bensin ya. Ini apa nih? Ini kapal. Oh ya, kapal pulang ya. Kapal pulangnya sama 215.000. Lalu kita explore Jogja. Di Jogja ini kita explore Jogja, kita nginapnya di Alena Residen. Ini dekat dengan Malioboro ya. Jadi di dekat Malioboro. Nah, cuman sebelum ke Alena pagi-paginya kita ke Candi Prambanan dulu. Ini apa nih? Hotel Alena 150.000. Tiket wisata 150.000 juga masuk Candi Prambanan. Masuk Monjali 70.000 nih ya, Monumen Jogja Kembali. Ke alun-alun kita nggak bayar ya, karena gratis juga. Cuman makan di Pendopo Lawas, mencari Triswaka tapi nggak ketemu nih teman-teman. Nah setelah explore alun-alun ya, mencari Triswaka yang nggak ketemu, tanggal 6 kita pagi-pagi ke Malioboro, jajan beli oleh-oleh, ke Taman Pintar gitu ya. Lalu ke Traveloka lagi, ke Gembira Loka. Nih kita main ke Gembira Loka nih teman-teman. Untuk Malioboro gratis, nggak ada tiket. Taman Pintar 186.000, Gembira Loka 243.000. Nah nginapnya pas sore-sorenya kita ke Gria Gendis, kita pesan Traveloka di Klaten teman-teman. Harga hotelnya 242.000. Ini keren banget hotel Gria Gendis nih. Kalian tonton aja reviewnya nanti ya. Setelah itu tanggal 7 kita langsung tembak Jogja Lampung teman-teman. Itu ngisi bensinnya 649.000. Kita nginap di Casco Stay, mesennya di Traveloka juga, harganya 197.000 teman-teman. Dengan tiket kapal pulang ya dari Merak ke Bakahuni 751.000. Nah di hari terakhir Lampung Bengkulu tanggal 8 bulan 5 ini kita ngisi bensinnya 538.000 ya. Nah, ini tanggal 9 saya fullin lagi, makanya saya tambah nih. Jadi kan full to full. Tambah 679. Nah, jadi ini secara total teman-teman, hotel kita habis 1,4 juta, bensin kita habis 4,7 juta, tiket masuk wisata 1,9 juta, kapal 1,9 juta, dan tol 2,3 juta. Tol ini e-tol saya isi 3 tahap ya. Tahap pertama saldonya segini, sisanya segini, berarti biayanya segini ya. Tahap 2 saldo awal segini, sisa segini, biaya segini. Tahap 3 segini biaya. Jadi total tol ini saya tambahin ya. Saya tambahin biaya di tahap 1, tahap 2, tahap 3 ngisi, itu total tolnya adalah 2.357.000. Nah, ini biaya tolnya nih teman-teman. Nih biaya tolnya nih, ini tol nih. Nah, jadi kalau kita jumlahin semua, ini hotel, ini bensin, ini tiket wisata, ini kapal, ini tol, maka semuanya adalah 12,5 juta. Ini di luar makan dan jajan teman-teman ya. Saya hanya menghitung komponen hotel, komponen bensin, tiket wisata, kapal, dan tol. Nah, jadi itu aja teman-teman. Semoga bisa menjadi gambaran dan informasi buat kalian yang mau road trip dari Bengkulu ke daerah Pulau Jawa maupun ke Bali. Kira-kira dana yang harus dipersiapkan sebanyak ini.
Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton Papio Channel. Oh iya, ini diodometer ya. Diodometer kita menempuh jarak 4259,9 km. Jadi road trip kita selama 12 hari ini menempuh jarak 4200 km. Ini yang pakai mobilnya ya, itu di luar nyebrang. Kalau nyebrang nggak bisa kita ukur kilometernya berapa. Ya udah gitu aja, terima kasih sudah menonton.